Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Habibur Halim. Saya harapkan kepada teman-teman semua dilimpahi kebaikan. Baik, kali ini kita akan membahas tentang hal-hal umum lagi seputar COVID-19. Dan kali ini kita akan belajar istilah-istilah populer yang berkaitan dengan COVID-19. Sebenarnya banyak sekali ya istilah-istilah umum seputar COVID-19, cuman di episode kali ini saya hanya akan membahas 5 saja istilah-istilah umum seputar COVID-19 dengan tujuan untuk mempersingkat durasi dan supaya teman-teman juga nggak bosan juga membuka video terlalu lama. Baik, kali ini kita akan langsung saja masuk ke materi. Ada beberapa istilah umum seputar COVID-19. Nah, yang pertama itu adalah social distancing atau physical distancing. Menurut CDC, yaitu Center for Disease Control and Prevention, social distancing adalah menghindari tempat umum, menjauhi keramaian, dan menjaga jarak optimal sejauh 2 meter. Sebenarnya saya sendiri berpendapat bahwa tidak mungkin untuk saat ini kita membatasi interaksi sosial di masyarakat, karena sekarang sudah ada teknologi seperti handphone, seperti video call dan sebagainya, sehingga tidak masuk akal kalau kita menggunakan kata social distancing. Nah, maka karena tidak masuk akalnya penggunaan kata tersebut, maka diganti dengan physical distancing. Yang kedua adalah isolasi dan karantina. Menurut keterangan di website Allo Dokter, isolasi dan karantina memang sepintas terdengar sama, namun sebenarnya memiliki istilah yang beda. Nah, kalau isolasi itu artinya adalah memisahkan orang yang sakit atau orang positif COVID-19 dari masyarakat. Sedangkan kalau karantina artinya adalah memisahkan orang yang masih terduga COVID-19 atau masih terduga sakit dari masyarakat. Tapi saya sendiri berpendapat bahwa istilah ini sebenarnya bisa saja dipertukarkan. Jadi memakai istilah isolasi atau karantina ya juga sama saja sebenarnya. Baik, yang ketiga adalah lockdown. Nah, lockdown bisa kita artikan seperti mengunci rumah dari segala sisi, mulai dari pintu, jendela, dan semua hal yang berlubang ditutup agar tidak ada yang bisa masuk ke dalam rumah, terutama hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sama dengan lockdown pada masa pandemi COVID-19 ini, negara-negara yang memperlakukan lockdown mengunci negara-negaranya agar manusia-manusia dari luar negeri tidak berkunjung dulu ke negara-negara yang sedang memperlakukan lockdown. Nah, negara-negara yang memperlakukan lockdown juga sangat membatasi aktivitas warganya dan akan tidak segan-segan untuk memberikan sanksi apabila warga melanggar ketentuan selama lockdown. Jadi warga yang negaranya sedang lockdown itu boleh saja keluar, cuman memang harus darurat, memang memang harus penting gitu. Kalau nggak penting-penting banget, maka petugas akan siap-siap untuk mengusir atau menyuruh orang-orang untuk kembali ke dalam rumah. Ya, tujuannya itu kan pasti cuma satu kan, yaitu memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, yang keempat adalah flattening the curve atau pelandaian kurva. Secara sederhana, istilah ini dipakai untuk dalam bidang epidemiologi atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penyakit menular sebagai upaya untuk memperlambat penyebaran COVID-19. Sehingga fasilitas kesehatan masih memiliki sumber daya untuk mengurus orang-orang yang sudah positif COVID-19. Nah, pelandaian kurva ini dapat dilakukan melalui mematuhi protokol kesehatan atau bahkan yang paling ekstrim adalah melakukan lockdown. Pelandaian kurva ini dimaksudkan agar jumlah kematian akibat COVID-19 dapat diminimalisir, karena sebagian orang yang meninggal terkena penyakit menular terutama COVID-19 pada saat ini
juga disebabkan bukan karena penyakit itu sendiri, tapi karena lambatnya penanganan medis. Sehingga kalau kurva tidak dilandaikan atau penyebaran tidak dilambatkan, maka tenaga medis akan kewalahan karena kapasitas rumah sakit tidak mampu menampung dan tenaga kesehatan yang juga terbatas. Oke. Nah, itulah kenapa kita dianjurkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Selain melindungi diri sendiri dari COVID-19 dan juga keluarga, kita juga ikut membantu tenaga medis yang sedang berperang di garis depan untuk melawan COVID. Maka kepada teman-teman diharapkan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan untuk demi semua pihak, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan tenaga medis, pemerintah, dan sebagainya. Nah, istilah yang terakhir yang adalah yang kelima, yaitu adalah epidemiologi. Nah, intinya adalah ini adalah cabang ilmu yang mempelajari segala hal tentang penyakit menular. Seperti apa penyebab penyakit menular tersebut, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara mengobatinya, dan sebagainya. Baik, mungkin segitu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk episode kali ini. Kalau teman-teman ada kritik, saran, dan sebagainya, silahkan sampaikan di kolom komen. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis. Apa lagi ya? Oh ya, kalau suka video ini silahkan like. Kalau nggak suka, dislike aja. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya.